kita akan coba untuk membahas mengenai topik yang sedang menghangat, yaitu mengenai perkembangan vaksin untuk mengakhiri pandemi COVID-19. Kita tahu belakangan ini walaupun di seluruh dunia COVID-19 mulai terkontrol, tetapi sebenarnya kalau kita lihat adalah kasus-kasus semakin lama semakin meningkat. Ya, kita beberapa negara sudah mulai memasuki yang dibilang sebagai gelombang ketiga, di mana walaupun pada beberapa waktu sempat terkontrol, tetapi kasus kembali melesat dengan naik, dengan pesat dan juga diikuti dengan angka kematian yang semakin meningkat. Bagaimana dengan di Indonesia? Di Asia Tenggara, kesannya adalah kasusnya seperti menurun. Tapi kalau kita lihat dalam beberapa waktu terakhir, mulai terjadi uptick, ya, mulai terjadi peningkatan kembali kasus yang disebabkan oleh kontrol pandemik yang melonggar. Orang-orang mulai tidak pakai masker, orang-orang mulai bepergian, berkumpul, dan lain sebagainya. Mungkin disebabkan juga oleh karena dorongan dari pemerintah untuk masalah ekonomi. Ya, sehingga kelihatannya ke depannya kita harus bersiap-siap untuk hidup dengan COVID-19 sebagai virus yang sehari-hari bisa kita ketemui dan kita bisa tertular dan menderita komplikasi serta kematian yang disebabkan oleh karena virus ini. Kalau misalnya kita lihat dari pengalaman-pengalaman yang sudah ada, beberapa negara waktu itu sempat mengemukakan konsep yang namanya herd immunity secara alamiah, ya, seperti di Sweden, di mana tidak ada lockdown, tidak ada orang diwajibkan pakai masker dan lain sebagainya. Tetapi kalau misalnya kita lihat, itu merupakan suatu pendapat yang salah, karena kalau kita lihat selama 100 tahun terakhir pengalaman pandemi di seluruh dunia, tidak ada satu virus pun, ya, baik itu dari Spanish flu H1N1 sampai ke Asian flu H2N2 dan Hong Kong flu H3N2 yang terkontrol secara herd immunity alamiah, yaitu virus tersebut dibiarkan untuk menularkan orang secara bebas, ya. Sekarang influenza secara umum sudah terkontrol, itu disebabkan oleh karena kita mempunyai vaksin, ya. Atau ada juga pandemi HIV/AIDS yang terkontrol, yaitu dengan cara kita memberikan antiretroviral, sehingga orang yang dengan HIV/AIDS yang mendapatkan antiretroviral secara praktis tidak menularkan orang lain, ya, sehingga kita tidak mungkin mendapatkan kekebalan atau herd immunity, imunitas kelompok secara alamiah, ya. Itu akan menyebabkan angka yang kematian yang sangat besar. Kalau misalnya kita lihat COVID pandemik ini, ya, kita nggak tahu mau sampai berapa tahun, dari tahun 2020 sampai kapan, berapa jumlah total kasusnya. Angka kematian adalah berkisar kurang lebih sekitar 3%. Berarti kalau misalnya anggaplah hanya terjadi 500 juta kasus saja, itu artinya akan terjadi 15 juta kematian dalam best case skenario, ya, sehingga tentunya itu tidak mungkin untuk dilakukan. Sehingga satu-satunya cara yang kita harapkan untuk bisa mendapatkan imunitas kelompok adalah dengan cara melakukan vaksinasi, ya. Vaksinasi adalah satu-satunya harapan yang bisa kita lakukan untuk secara aman, terkontrol, dan tentunya dengan angka kejadian dan mortalitas yang kecil, ya. Kalau misalnya kita lihat berapa banyak sih orang yang dibutuhkan untuk dilakukan vaksinasi, ya. Vaksinasi biasanya berhasil kalau minimal kita bisa memvaksinasi antara 60 sampai 70% dari populasi yang terkena. Tapi semua itu adalah tergantung dari angka replikasi daripada virus itu. Untuk virus-virus yang angka replikasi tinggi, kemampuan untuk menginfeksi orangnya tinggi, seperti contohnya adalah virus campak, itu targetnya adalah 95% kita vaksinasi baru bisa kita dapat mencegah terjadinya proses penularan campak di masyarakat, ya. Tapi untungnya kalau misalnya kita lihat angka dari COVID-19 ini, RO-nya atau angka replikasinya hanya 2,5, ya. Jadi kalau kita lakukan hitung-hitungan sederhana, diperlukan kurang lebih
dari 60% dari populasi divaksinasi untuk dapat mendapatkan herd immunity. Tapi tentunya karena efektivitas daripada vaksin itu tidak 100%, sehingga kita membutuhkan amannya antara 70% sampai 80% divaksin, sehingga kita dapat menyebabkan terjadinya herd immunity yang aman dan infeksi di masyarakat dapat terkontrol. Nah, sekilas kalau kita berbicara mengenai vaksin, tentunya kita harus mengenal dulu mengenai apa sih imunitas manusia itu. Imunitas adalah proses daya tahan tubuh yang dapat membuat tubuh itu dapat memproses infeksi atau mencegah terjadinya infeksi yang berat di dalam tubuh secara efektif. Ya, imunitas manusia itu dibagi menjadi dua, yaitu imunitas aktif dan imunitas pasif. Ya, imunitas aktif terjadi apabila terjadi infeksi, apabila terjadi vaksinasi, sehingga tubuh kita membuat antibodi yang sifatnya melindungi terhadap tubuh kita sendiri. Ya, ini kekhasannya adalah sifatnya spesifik dan punya memori. Ya, ada lagi adalah imunitas yang sifatnya pasif, yaitu kekebalan buatan yang didapatkan kita oleh karena kita mendapatkan transfusi, misalnya apakah kita disuntikkan antibodi atau kita yang sekarang lagi ngetren mendapatkan terapi plasma konvalesen ya untuk mencegah. Tapi ada kerugian daripada imunitas yang sifatnya pasif adalah karena tidak ada memori ya. Memori ini merupakan hal yang sangat penting untuk kita dapatkan karena dengan adanya memori, sistem imun kita mempunyai daya ingat untuk memproses infeksi lanjutan atau infeksi berulang dengan memberikan daya tahan. Nah, kalau misalnya kita lihat ya, kita mempunyai yang namanya innate dan adaptive immunity ya. Innate immunity ini adalah kaitannya dengan imunitas bawaan secara spesies ya, terdiri dari sel epitel, fagosit, sel dendritik, komplement, natural killer cell, dan adalah ILC ya. Nah, yang coba untuk diinduksi dengan vaksinasi ataupun dengan infeksi adalah yang kita bilang namanya adaptive immunity. Adaptive immunity ini terdiri dari dua, yaitu sel B limfosit dan sel T limfosit. Sel B limfosit akan menghasilkan imunitas humoral yang terdiri dari antibodi. Sedangkan sel T limfosit akan menghasilkan imunitas selular yang merupakan terdiri dari sel T efektor. Ya. Nah, kedua imunitas ini penting untuk menimbulkan terjadinya imunitas yang efektif dan efisien. Nanti kalau kita lihat beberapa vaksin hanya mempunyai efektivitas untuk menginduksi imunitas humoral, ya, belum ada datanya untuk imunitas selular. Sedangkan beberapa studi tentang COVID-19 membuktikan bahwa kedua tipe imunitas ini sangat penting untuk mencegah terjadinya infeksi atau untuk mencegah terjadinya komplikasi yang lebih berat dari COVID-19. Oke. Nah, terus kemudian sering kali ada pertanyaan, dok, kenapa kalau misalnya vaksinasi itu harus dilakukan 2 kali? Ya, kenapa? Karena tubuh kita mempunyai prinsip yang namanya adalah sensitisasi. Pada saat pertama kali kita terpapar sama sebuah antigen, misalnya infeksi virus SARS-CoV-2 yang menyebabkan COVID-19, akan terjadi respons primer yang sifatnya lebih lambat dan juga aktivasinya lebih sedikit. Tapi begitu kita punya sel B memory, begitu kita terpapar sama antigen yang kedua yang sama, maka akan menghasilkan respons imun yang jauh lebih cepat, jauh lebih kuat, dan jauh lebih bersifat protektif dengan sel memori yang juga kemudian akan dibentuk dalam jumlah yang lebih besar dan tentunya akan memberikan proteksi yang lebih lama dan lebih kuat ya. Sehingga sebagian besar vaksin, walaupun vaksin pertama bisa menimbulkan respons antibodi, kita mengharapkan 2 kali vaksin minimal, beberapa vaksin bahkan sampai 3 kali. Tujuannya adalah untuk menginduksi memori sel, baik B memori maupun T memori. Nah, saat ini dengan perkembangan teknologi yang semakin maju, kita sudah mempunyai beberapa tipe vaksin yang bisa dilakukan. Kalau zaman dulu, vaksin yang konvensional ini terdiri adalah inactivated vaksin. Ini merupakan komponen dari virus yang dilemahkan, dimatikan, sehingga tidak dapat menyebabkan terjadinya infeksi. Nah,
vaksin inactivated ini sudah dalam jangka panjang digunakan oleh kedokteran ya, mulai dari vaksin polio sampai vaksin influenza, semuanya pernah mengalami fase-fase menggunakan vaksin inactivated ya. Keuntungannya adalah vaksin ini dapat diproduksi secara mudah, walaupun karena awalnya adalah virus tersebut mudah menginfeksi, tetap harus dilakukan pada level biosafety level 3 ya. Salah satu kerugian utamanya adalah belum tentu imunitas yang dihasilkan oleh vaksin inactivated cukup kuat ya. Karena ini merupakan virus yang inactivated, bisa jadi respons imun yang ditimbulkan sangat beragam, tidak spesifik, sehingga tidak menimbulkan proteksi yang kuat ya. Nah, kemudian ada lagi vaksin yang zaman sekarang yang sedang dikembangkan adalah yang kita bilang namanya DNA vaksin dan RNA vaksin. Ini merupakan vaksin teknologi baru ya. Sampai saat ini belum ada vaksin DNA dan vaksin RNA yang digunakan untuk memproteksi manusia yang telah disetujui untuk dapat digunakan. Sehingga salah satu kelemahan utamanya adalah kita tidak tahu track record jangka panjang ya dari vaksin DNA maupun vaksin RNA. Walaupun keuntungan daripada vaksin RNA ini adalah dan DNA juga adalah selain mudah untuk diproduksi cepat ya, sehingga bisa menyesuaikan terhadap kebutuhan yang berubah secara mendadak. Keuntungan utamanya adalah respons imun yang dihasilkan sangat besar ya, dan juga spesifik karena kita bisa memilih sel tubuh kita untuk memproduksi protein dari virus tersebut yang dapat menimbulkan proteksi ya. Namun karena keuntungan dari munculnya reaksi imun yang besar itu juga adalah kerugian utamanya ya. Pada beberapa kasus vaksin mRNA telah dikaitkan dengan munculnya autoimunitas ya, sehingga untuk vaksin mRNA dan vaksin DNA yang teknologi yang masih baru ini, kita juga harus menantikan data jangka panjang mengenai keamanannya ya. Setelah kita mengenal beberapa tipe vaksin, kita coba lihat data-data terbaru dari perkembangan vaksin COVID-19. Mungkin nanti akan dapat menjadi acuan kita untuk kira-kira memilih vaksin mana yang paling tepat ya. Ada beberapa tantangan dalam mengembangkan vaksin COVID-19. Di antaranya salah satu yang paling utama dan ditakutkan adalah yang namanya antibody dependent enhancements. Apa itu antibody dependent enhancement? Adalah kita mempunyai ketakutan antibody yang dibentuk kalau misalnya bukan neutralizing antibody ya, adalah sub neutralizing antibody dengan pengikatan antigen yang lebih lemah ya, alih-alih menyebabkan imunitas, alih-alih menetralisir virus, ini malah dapat menyebabkan terjadinya aktivasi imun berlebihan yang menyebabkan terjadinya cytokine storm ya. Sebenarnya ini adalah keuntungan dari vaksin mRNA ya, karena bisa didesain sedemikian rupa sehingga kita bisa benar-benar menyesuaikan, melihat apakah vaksin tersebut dapat menimbulkan antibody dependent enhancement atau tidak ya. Beberapa pertanyaan lain, bagaimana efektivitas vaksin tersebut dalam menginduksi imunitas selular? Bagaimana apakah lebih aktif ini T helper 1. Apakah jangan-jangan T helper 2 lebih aktif dibandingkan T helper 1 ya? Kalau misalnya dia menginduksi T helper 2 lebih aktif daripada T helper 1, dikhawatirkan dapat justru menyebabkan antibody dependent enhancements ya. Kalau misalnya vaksin tersebut efektif, bisa menimbulkan imun respons, berapa lama imun respons yang dihasilkan ya? Jangan-jangan nanti imun responsnya hanya 3 bulan, hanya 6 bulan, sehingga pasien tersebut harus setiap setahun 2 kali divaksin, tentunya tidak efektif ya. Saat ini vaksin yang harus rutin kita lakukan adalah vaksin influenza.
adalah setahun sekali. Itu pun juga seringkali banyak yang bolong ya, walaupun data-data yang membuktikan kalau kita rutin melakukan vaksin influenza maka proteksinya semakin lama semakin meningkat ya. Nah, kemudian yang penting ditanyakan lagi adalah apakah dapat mencegah asymptomatic transmission atau tidak ya. Seperti vaksin polio ya. Kita berhasil mengeradikasi polio terutama di sebagian besar negara di dunia adalah karena vaksinasi polio dapat mencegah transmisi asimptomatik ya. Nah, itu belum terbukti pada COVID apakah kalau orang yang sudah divaksin apakah mencegah dia menularkan atau tidak. Walaupun data dari penelitian vaksin viral vector protein seperti yang diajukan oleh Oxford dan AstraZeneca menunjukkan adanya kemungkinan seperti itu ya. Dan kemudian pertanyaannya adalah seperti yang tadi saya katakan, 1 dosis atau 2 dosis ya. Secara ideal karena untuk menginduksi imunitas selular dan juga immune memory tentunya biasanya dibutuhkan 2 atau lebih vaksinasi ya, 2 atau 3 lebih dosis untuk menginduksi respons imun yang lebih kuat dan juga imun memory yang lebih panjang. Nah, saat ini para ahli sudah menemukan bahwa COVID-19 terutama imunitasnya itu disebutkan yang namanya kita bilang namanya spike protein ya. Spike protein ini adalah yang spike ini adalah entry point untuk virus tersebut bisa masuk ke dalam sel kita dan menyebabkan terjadi infeksi ya. Terutama yang khas adalah yang namanya reseptor binding domain. Ini adalah yang nanti akan berikatan dengan ACE2 reseptor ya yang banyak di dalam tubuh manusia sehingga kita tahu COVID-19 bukanlah penyakit paru. COVID-19 adalah penyakit sistemik yang bisa mengenai keseluruhan organ tubuh manusia. Ya, para ahli sudah mengembangkan beberapa cara supaya reseptor binding domain ini bisa dimasukkan ke dalam vaksin ya, baik berupa live attenuated vaksin atau inactivated vaksin yang menggunakan virus mati ya, ada juga yang pakai rekombinan, ada juga yang memakai viral like protein, ada juga yang memakai virus vector vaksin, ada juga yang menggunakan metode DNA dan RNA ya. Coba kita akan lihat yang telah dilakukan ya. Nah, oleh karena COVID-19 merupakan pandemi yang sangat luas dan juga mengenai seluruh dunia, maka terjadi perubahan paradigma untuk mengembangkan vaksin yang harus kita lakukan secara cepat ya. Kalau kita lihat ada beberapa tahapan dari vaksinasi yang harus dilalui, yaitu fase 3 untuk menentukan apakah vaksin tersebut aman atau tidak. Kemudian fase 2 apakah vaksin tersebut bisa menimbulkan respons imun yang sesuai atau tidak. Dan juga fase 3 apakah vaksin tersebut terbukti bermakna secara klinis untuk mencegah terjadinya infeksi. Biasanya perlu dilakukan selama bertahun-tahun. Clinical trial biasanya membutuhkan 5-7 tahun. Tentunya dalam paradigma pandemi yang seperti ini itu menjadi tidak mungkin ya, karena mau berapa banyak lagi korban. Sehingga saat ini para ahli dengan menggunakan teknologi yang sudah ada memadatkan fase 1, fase 2, fase 3 sehingga vaksin tersebut bisa didevelop lebih cepat. Tadinya 15 tahun atau lebih lama, ini bisa 10 sampai 1,5 tahun ya. Tapi tentunya tidak boleh ada langkah-langkah yang di-cut ya. Setiap vaksin harus melewati fase 1, fase 2, fase 3 dan juga fase 4, yaitu pemantauan setelah dilakukan vaksinasi, dilihat apakah terjadi efek samping atau tidak ya. Pada saat ini ada 3 vaksin yang telah memasuki fase 3. Ya, 3 tipe yaitu viral vector, inactivated, dan RNA vaksin ya. Viral vector diantaranya ada yang diproduksi oleh Sinopharm, AstraZeneca dan Oxford, Gamaleya dari Rusia dan juga CanSino dari China. Ada juga vaksin inactivated yaitu yang terkenal adalah Sinovac ya, yang dilakukan studinya juga di Indonesia bekerja sama antara
Bio Farma dengan Universitas Pajajaran ya dengan Sinovac-nya, dan ada juga Sinopharm yang telah mendapatkan emergency use access license di Uni Emirat Arab ya, tempat di mana dilakukan uji cobanya juga ya. Dan yang sekarang menarik perhatian banyak di dunia yaitu RNA vaccines ya yang diproduksi oleh Moderna dan juga Pfizer ya. Hasil dari Pfizer ini sangat menarik karena bahkan berdasarkan hasil awal atau preliminary studinya ya, United Kingdom atau Inggris telah melakukan rangkaian vaksinasi pertama ya untuk melindungi populasi-populasi rentan dan juga tenaga kesehatan. Nah, kalau misalnya kita lihat bagaimana sih efektivitas dari vaksin-vaksin tersebut ya. Kalau kita lihat studi fase 1 dan 2 ya di mana adalah studi mengenai keamanan dan juga studi mengenai kemampuan untuk menginduksi timbulnya antibodi ya. Sebagian besar vaksin yang diteliti baik yang inactivated maupun vaksin yang viral vector protein dan juga vaksin RNA menghasilkan antibodi yang efektif ya, walaupun sebagai catatan memang vaksin inactivated sebagaimana telah dikatakan tadi menghasilkan antibodinya tidak sekuat vaksin yang mRNA ya. Di sini lebih kuat dalam menghasilkannya ya. Walaupun kalau misalnya kita lihat nih di Sinopharm ini ternyata dia bisa menghasilkan respons imun yang lebih kuat dibandingkan yang dihasilkan oleh Sinovac ya. Tentunya nanti kita harus bertanya ya, apakah ini ada hubungannya dengan dosis ya. Kalau misalnya kita lihat dosis yang diberikan pada vaksin Sinopharm ini lebih tinggi nih ya. Kalau misalnya ini sampai 10 mikrogram ya. Nanti mesti kita lihat ya bagaimana responsnya dan efektivitasnya terhadap masalah klinisnya ya. Nah, kemudian kalau kita lihat vaksin inactivated tidak melaporkan T-cell response ya. Walaupun sebagai catatan sebenarnya T-cell response itu sangat penting ya karena imunitas selular memainkan peranan dalam imunitas terhadap COVID-19 ya, sehingga nanti kita harus lihat ya. Walaupun sekarang belum ada datanya, tentunya dalam jangka ke depan harus dilihat bagaimana efektivitas ya dan selularnya tentunya dua-duanya ya. Nah, yang sudah ditunggu-tunggu adalah hasil penelitian fase 3 ya. Sebagai catatan, ini adalah preliminary result, hasil sementara ya. Kita sebagai seorang ilmiah tentunya harus menunggu hasil lengkap ya untuk melihat bagaimana protokol mereka, bagaimana kualitas studi mereka, bagaimana ketaatan mereka terhadap protokolnya ya, dan tentunya adalah bagaimana hasil lengkapnya termasuk efektivitas di lapangan dan juga mengenai keamanannya ya. Tapi secara umum ya kalau kita lihat vaksin dari Moderna itu 94,5% efektif. Vaksin dari Pfizer 95% efektif. Vaksin dari AstraZeneca ini agak meragukan ya. Kenapa? Karena mereka melakukan pooled analysis ya. Ini harus diinterpretasi secara hati-hati ya, karena dari hasil mereka half dose tambah full dose efektivitas 90%, tapi full dose tambah full dose efektivitas 70%. Kenapa ini ya? Pada hasil yang sudah dipublikasi di Lancet dikatakan ini bukan merupakan hasil statistik yang salah, tapi memang temuan sebenarnya. Nah, itu tentunya harus dijelaskan. Kenapa bisa begitu? Apakah karena priming? Apakah karena resistensi terhadap virus yang menjadi vektornya, ya, sehingga salah memilih vektor ya, itu tentunya harus menjadi pertanyaan dan sudah diminta ya dan dilakukan trial secara global diulang ya, sehingga kita harus melihat ya. Sedangkan vaksin dari Oke, nah masih banyak sekali pertanyaan yang harus dijawab ya, seperti bagaimana vaksinasi pada populasi usia lanjut ya, kelihatannya efektif ya, tapi neutralizing antibody mungkin lebih rendah, dosisnya perlu lebih tinggi ya, banyak adverse drug reaction dan mungkin adverse antibody dependent enhancements ya, sehingga kita membutuhkan data penuh, tapi kelihatannya karena membutuhkan respons imun yang kuat, kayaknya sih
vaksin mRNA memberikan harapan ya. Seperti kalau kita lihat di UK, vaksinasi pertama kali itu diberikan kepada wanita usia 90 tahun ya. Oke, sedangkan bagaimana anak-anak? Anak-anak belum ada data ya. Apalagi kalau misalnya kita lihat vaksin yang efektif adalah mRNA, saya meminta kehati-hatian ya, karena vaksin mRNA bisa mencetuskan imun respons yang sangat kuat. Potensinya pada anak-anak yang imun sistemnya belum berkembang secara penuh, secara matur, ada potensi untuk mencetuskan autoimunitas ya. Tapi kabar baiknya, anak-anak merupakan populasi risiko rendah untuk COVID-19. Anak-anak tidak mudah terkena infeksi, anak-anak juga tidak mudah untuk menularkan COVID-19 ya, sehingga cukup aman untuk menunda vaksinasi pada anak-anak sampai kita mendapatkan data yang penuh, sampai kita mendapatkan vaksin yang paling aman yang bisa kita berikan kepada anak-anak kita ya. Bagaimana dengan pasien dengan komorbid seperti diabetes, gagal ginjal, hipertensi ya? Kelihatannya posisinya sama seperti usia lanjut ya. Mungkin mRNA vaksin yang paling aman ya. Bagaimana dengan pasien dengan autoimmunity ya? Ini adalah buah si malakama ya, karena vaksin inactivated menggunakan adjuvan ya. Adjuvan tujuannya adalah memboost imun respons. Pada pasien dengan autoimunitas tentunya berbahaya untuk kita berikan vaksin dengan adjuvan. Tapi vaksin dengan mRNA menghasilkan imun respons yang sangat besar, punya potensi mencetuskan autoimunitas. Banyak laporan efek sampingnya terutama adalah fatigue, mialgia, atralgia, ya, demam, yang tentunya itu juga merupakan bagian dari aktivasi imun. Tentunya harus hati-hati. Sehingga pada pasien-pasien dengan gangguan imun seperti autoimunitas, imunodefisiensi, ya, saya rasa paling aman adalah menunggu data dan kita mengutamakan vaksinasi orang sekitarnya ya, untuk supaya herd immunity yang bisa melindungi kawan-kawan kita dengan gangguan sistem imun yang ada ya. Begitu juga dengan imunosupresi dan imunodefisiensi, mungkin jangan-jangan imunisasi pasif bisa menjadi jawaban. Nah, sebagaimana yang telah saya katakan tadi, datanya masih belum lengkap ya, masih perlu menunggu data yang paling lengkap. Nah, untungnya adalah di Januari nanti kita ada harapan nih, penelitian besar dari WHO yang namanya Solidarity Trial ya. Kenapa Solidarity Trial ini penting? Karena terus terang saja Solidarity Trial tidak dipengaruhi oleh perusahaan farmasi ya. Solidarity Trial banyak membantah, mematahkan beberapa obat-obatan yang sebelumnya dianggap mempunyai potensi ya, seperti pada hidroksikloroquine, kemudian beberapa antiviral ya, sehingga kita punya harapan nih, kita bisa mendapatkan data yang dapat dipercaya. Dan keuntungannya adalah kita lihat di sini, Solidarity Trial melibatkan 280.000 partisipan dari 470 lokasi 34 negara ya. Jadi kita bisa mendapatkan data yang representatif. Lebih-lebih lagi ya, penelitian Sinovac, Bio Farma, Unpad dan IPB itu merupakan bagian dari Solidarity Trial ya, sehingga kita bisa mendapatkan data yang lengkap, penuh, dan juga lebih lagi mewakili populasi kita di Indonesia. Jadi sebenarnya sebagai kesimpulan, perjalanan kita masih panjang ya. Vaksinasi ini merupakan bisnis 38,5 triliun ya. Akan menjadi pertanyaan ya, bagaimana efikasi dibandingkan effectiveness ya. Karena pada saat kita bilang di laboratorium bisa menghasilkan imunitas, belum tentu data di lapangan bisa menghasilkan proteksi ya. Tentunya itu harus dibuktikan. Keberhasilan di penelitian fase 1 dan 2 tidak sama dengan keberhasilan di penelitian fase 3 ya. Sehingga kita sangat menantikan Solidarity Trial, dan juga jangan lupa kita juga punya vaksin yang kita develop sendiri namanya vaksin merah putih. Walaupun masih membutuhkan waktu lebih panjang ya. Dan juga bagaimana
mengenai effectiveness dan coverage. Kalau kita punya vaksin yang 100% efektif, tapi coverage-nya ternyata hanya 10%, sama juga bohong ya. Pemerintah kita dikatakan hanya membeli beberapa juta dosis. Sedangkan untuk memproteksi 70% populasi Indonesia itu membutuhkan 385 juta dosis ya. Tentunya masih sangat panjang dan membutuhkan implementasi di lapangan, kerjasama yang sangat erat ya. Dan juga pada saat vaksin tersebut tersedia, bagaimana dengan keadilan sosial? Bagaimana dengan prioritas? Siapa yang harus mendapatkan dahulu? Siapa yang dikatakan populasi rentak? Siapa yang harus diutamakan? Ya, ini tentunya akan menjadi pertanyaan ya. Siapa yang mau didulukan? Orang yang mempunyai peranan penting seperti tenaga kesehatan, seperti pelayan masyarakat, atau populasi berisiko, orang usia lanjut, orang dengan diabetes dan lain sebagainya yang mempunyai kemungkinan komplikasi lebih tinggi ya. Tentu itu harus menjadi pertimbangan ya. Nah, dan kemudian adalah bagaimana pertimbangan antara kesehatan dan ekonomi ya. Kalau kita lihat saat ini kita masih bingung ya, yang mana yang mau didahulukan, kesehatan ekonomi atau kesehatan masyarakat ya. Kelihatannya pemerintah kita masih maju mundur di sisi ini ya. Walaupun sebenarnya kesehatan masyarakat tentunya akan menyebabkan kesehatan ekonomi ya, tapi juga kesehatan ekonomi juga akan menyebabkan kesehatan masyarakat ya. Karena orang yang bisa tinggal dalam rumah, orang yang bisa tinggal di rumah saja tentunya adalah orang-orang yang mempunyai pekerjaan yang aman, yang mempunyai keamanan ekonomi ya. Jadi itu dua-duanya saling timbal balik. Jadi sebagai kesimpulan ya, sebenarnya di tahun 2020 ini secara umum walaupun dunia kabarnya tidak menyenangkan, kita telah menghasilkan beberapa gebrakan baru ya di dunia kedokteran ya, itu harus diakui ya. Dan saat ini sudah ada beberapa vaksin kandidat yang dapat dijadikan harapan ya dengan berbagai mekanisme yang berbeda. Ini sangat penting karena kalau satu mekanisme tidak berhasil, kita punya harapan untuk mekanisme yang lain ya. Namun demikian, walaupun data awal sangat menggembirakan ya, kita harus tetap menunggu data yang lebih lengkap untuk mendapatkan kesimpulan yang penuh ya. Namun demikian, emergency use access untuk garis depan dapat dipertimbangkan ya. Tipe vaksin harus ditentukan berdasarkan data lokal ya, bukan berdasarkan data di negara lain yang tentunya setiap populasi, setiap geografis bisa mempunyai karakteristik infeksi yang berbeda.